Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu kita, minggu ke-22 setelah perintah ini yang menjadi tema bagi kita, supaya kita boleh untuk mempersembahkan, memuliakan Tuhan melalui harta dan tubuh kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita tertulis dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Akan kami bacakan, mari Bapak Ibu boleh menyimak dan renungkannya. Firman Tuhan berkat dari hikmat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita ingin digugah melalui firman ini supaya kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang telah diberikan kesempatan untuk boleh hidup, berkarya, bahkan bekerja di tengah-tengah tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, bahkan juga sebagai anak-anak. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Melalui tema ini kita diingatkan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Karena di ayat 9 dikatakan muliakanlah Tuhan. Itu yang pertama. Dengan apa? Dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini firman ini diingatkan kepada umat Israel setelah mereka dilepaskan oleh Tuhan dan mereka boleh merasakan banyak berkat dan pertolongan Tuhan. Dan lewat itulah mereka harus memuliakan Tuhan. Nah, di sini next ya, ini ayat firman Tuhannya. Sudah tadi. Lihat di atas. Lagi. Ya ini ya. Teks. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Amsal 3 ayat 9. Sudah kita baca. Jadi dalam hal ini yang harus dikerjakan adalah kita harus berbuat untuk Tuhan melalui berkat yang sudah Tuhan berikan. Jadi ketika kita mau untuk diberkati oleh Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan berkat. Salah satunya adalah kita datang ke baiknya melalui persembahan kita kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Kita kemarin sudah melaksanakan pesta Gotilon. Mungkin kita tahu apa itu Gotilon? Bukan curi-curi. Gotilon. Jadi ketika orang berada di daerah agraria pertanian, itu di sana akan ada panen, dan ketika panen itu sudah matang, maka pemilik sawah akan menggoting. Jadi bulir-bulir padi yang terbaik itulah yang disebut manggote. Nah itu diambil ketika akan semuanya padi ini akan dipotong. Lalu istilah orang Batak diluhuton, ya. Jadi ada dibuat nanti sebagai tempat untuk di mana padi itu semua bulir-bulirnya berkumpul. Lalu kemudian bulir-bulir itu dibiarkan beberapa hari, nanti dia akan turun. Baru setelah itu datanglah penggilingan di lokasi ya, untuk melepas dari cabang-cabangnya padi. Jadi ada yang disebut mangkoti. Jadi kita pesta Gotilon itu memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Itu yang sudah kita lakukan kemarin tanggal 8 Oktober dan sukses dengan sangat luar biasa. Nah sekarang hasil-hasil itulah yang akan kita bawa kepada Tuhan. Karena di dalam ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai apa? Melimpah-limpah. Ya. Dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Jadi ada dua jenis hasil dari pertanian pada masa itu untuk orang-orang Israel itu gandum dan anggur. Itu yang mereka
Tuliskan di sini. Nah, saya ingin membuka kita bukan hanya di bagian ini. Kita hubungkan dengan epistel yang sudah kita baca tadi dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Apa dikatakan? Karena di sini ada, boleh kita baca bersama-sama walaupun tadi sudah kita baca dalam epistel. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, itu tadi katanya, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tidak ada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu bila tidak ada hati yang tulus dan syukur? Jadi itu menjadi satu dasar ketika kita hendak memberi kepada Tuhan, harus disertai dengan rasa syukur, harus disertai dengan tulus, harus disertai dengan hati yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ternyata lagu solider kita semua jemaat yang bernyanyi itu adalah persembahan, ya, persembahan kita kepada Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Jadi ibadah kita ketika kita juga peduli dengan sesama kita, peduli dengan keluarga kita, peduli dengan suami, istri, anak-anak kita, peduli dengan dosen kita kalau kita kuliah, peduli dengan atasan kita kalau kita kerja, peduli dengan tetangga kita kalau kita sudah punya tempat tinggal, peduli dengan orang-orang di lingkungan kita. Kenapa? Karena mereka juga perlu mengenal kasih Tuhan. Itu melalui persekutuan itu kita menunjukkan bahwa itulah panggilan pelayanan persembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah tugas pelayanmu juga panggilan persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Nah, ya. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Apa? Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Nah, dari situ sangat jelas tidak mungkin persembahan kita berkenan kepada Tuhan jika tidak ada ketulusan dan kejujuran. Jadi biasanya ini pergumulan ini terasa sekali, ya. Seperti teman-teman di sini yang muda-mudi, yang masih kuliah, yang baru-baru mencari pekerjaan, datang ke gereja, ada 3 amplop. Ini menjadi pergumulan. Amplop mana yang habis? Gitu ya. Jadi ketika ada persembahan, dia langsung berdoa, Tuhan, aku tidak cukup untuk memberi semuanya. Ya. Dan kemudian dia mau serahkan kesenangan mengisi. Dan setelah dimasukkan, lalu apa yang berubah? Misalnya ada bapak di belakang seperti bapak teman-teman ya, depannya ada putri. Terus ketika ditarik, lalu dia mau serahkan persembahan, terus dari belakang ini mau. Dia sudah masukkan 5.000. Terus kemudian dari belakang ada 50.000. Ini dia masukkan. Setelah dia keluar, ternyata 50.000 itu tadi dari kantongnya, bukan dari bapak itu. Ini wah, tadi saya sudah bilang Tuhan hanya ini persembahan saya. Ternyata ada orang yang lain juga. Jadi butuh kejujuran dan ketaatan kita untuk memberi kepada Tuhan. Ya, oke, mari kita lanjutkan dulu ya. Apalagi yang harus kita lihat di sini, bahwa 3 bagian ini hendak kita hubungkan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil dari apa yang engkau telah dapat. Ini saya harus saksikan ya. Kebetulan anak kami Johari itu tahun yang lalu baru kerja setelah tamat kuliah. Lalu dia bertanya, Pak, bagaimana dengan gaji? Ya. Kami doa dan sepakat. Jika kau ingin memberi pada Tuhan, silakan. Jadi pun gaji pertamanya dipersembahkan untuk gereja.
Ya. Nasib itu buah sulung. Baru pertama kali dia menerima penghasilan dan diserahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu kemudian sekarang dia mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Jadi itu perjalanan hidup dan panggilannya. Tapi yang mau kita katakan di sini adalah bahwa ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Umat Israel mengambil keputusan supaya mereka membawa persembahan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya rumah Tuhan itu menjadi rumah berkah. Rumah Tuhan menjadi tempat untuk bisa menolong banyak orang. Karena pada masa itu banyak anak-anak yatim piatu, para janda, bahkan mereka-mereka yang sangat miskin. Itu harus dikerjakan oleh gereja PA. Dan termasuk para hamba Tuhan yang melayani di sana, karena mereka tidak mendapatkan tanah warisan untuk dikerjakan. Karena pembagian tanah warisan khusus untuk suku Lewi itu tidak ada tanah warisan. Warisan mereka adalah melayani Tuhan setiap saat di bait Allah. Itu. Oleh karena itu semua jemaat harus bertanggung jawab. Itulah perintah Tuhan. Maka dikatakan dalam Matius 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah. Ini perintah, ya. Ini bukan tawar-menawar. Ini adalah tanggung jawab. Di warta tadi ada kita lihat ada yang memberikan persepuluhan. Itu pribadi, ya. Jadi tapi pribadi yang mau dipakai Tuhan, pribadi yang sedang menyerahkan sesuatu yang mungkin menurut dia itu sesuatu yang penting baginya, tetapi yang penting itulah yang diserahkannya bagi Tuhan. Lalu selanjutnya di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 yang menjadi mister kita tadi, di situ dikatakan kepada kita bahwa karena itu saudara-saudara untuk kemurahan Allah menasihatkan kamu. Jadi ini sebuah nasihat. Nasihat dari siapa? Dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma itu termasuk kota yang hebat, seperti kita mungkin metropolitan Jakarta. Namun nasihat ini disampaikan Paulus kepada mereka supaya mereka belajar berkemurahan. Saudara-saudara, oleh kemurahan Allah. Jadi sebenarnya mereka sudah merasakan kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah di sini kata itulah ibadahmu yang sejati. Jadi sebenarnya yang paling Tuhan inginkan dari semua persembahan ini adalah hidup kita. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nomor pinjam jemaat berapa itu, tapi dalam buku Eden nomor 204, ya. Kalau bahasa Indonesianya Tuhan duniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga tubuh, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Kalau bahasa Indonesia ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tapi kalau bahasa Batak, kupasang itu ho naso utsatokun. Jadi apa yang sudah kuserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah kutanyakan, tidak akan pernah kutuntut, tidak akan pernah kuanggap rugi. Itu kalau dalam bahasa. Kalau tadi bahasa Indonesia selama-lamanya. Tetapi apa yang sudah kita persembahkan tidak menjadi kritik dari kita lagi. Karena banyak juga tadi seperti yang dibilang memperwakilkan Monsignor Listio, bahwa ada orang bertanya, kan kemarin sudah ada uang ini, uang itu, gitu ya. Dia ingin mengevaluasi apa yang sudah pernah dia beri. Tetapi dalam warta kan dipaparkan semua. Apa itu? Pengeluarannya, bahkan juga kebutuhannya. Hanya memang semuanya harus menunggu proses. Ya. Yang jelas apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan itu yang harus kita kerjakan. Pelayan-pelayan akan mengerjakan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelaporan kepada kita. Dan semuanya itu adalah satu kesatuan. Next. Di sini bagian-bagiannya saya bagi-bagikan begitu.
Yang pertama muliakanlah Tuhan, baru kemudian Maliaki dengan cara memberikan persembahanmu. Yang ketiga persembahanmu bukan hanya uang, tetapi tubuhmu juga. Dan yang keempat, ketika kita memberi persembahan dengan pola yang lama, itu perjanjian lama, itu perintah dari hukum Taurat yang ditulis oleh Allah di dalam buah batu yang dibawa oleh Musa. Artinya apa? Itu tidak bisa ditentang. Kalau dahulu, ya. Semua orang yang menentang akan menerima hukuman dari Tuhan. Yang kedua dalam perjanjian baru, ketika kita diajak oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita, itu bukti kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oleh karena itu dalam perjanjian baru disebut dengan hukum kasih. Di sanalah Tuhan bekerja di dalam rohnya ke dalam batin kita. Oleh karena itu di dalam hati kita sekarang Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan kita memberi kepada Tuhan. Yang kita beri harta kita, yang kita beri hidup kita, yang kita beri waktu kita, yang kita beri tenaga kita, apapun yang kita berikan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan dan semakin diperpanjang dalam hidup kita. Nah, ini bagian. Kalau yang terakhir kita selesai jelaskan lagi. Karena ketika ada seorang perempuan yang berdosa, lalu Tuhan Yesus menulis di tangan. Ini prosesnya adalah Tuhan sedang menulis di hati mereka. Apakah mereka jujur dan mau untuk datang kepada Tuhan? Ya, next. Nah, ini kita bicara tentang memberi persembahan. Lebih dekatnya ke persembahan yang ada di gereja. Kalau kita lihat di sini, untuk tempat kantong persembahan itu harus dibeli, dan untuk kumpulan tempat kantong persembahan itu kita harus beli. Di sini dibuat harga tidak termasuk kantong persembahan. Berarti ini yang iklannya ada, ya, kainnya ada, kartonnya belum termasuk. Nah, kenapa harus diingatkan supaya kita memberi kepada Tuhan? Karena itu bagian daripada kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ibaratkan kalian pacaran, ya kan? Dari Martina, Marhalet Tikinapa, kata Siti, ya. Itu adalah sebuah indah suasana Natal dengan pemuda-pemudi. Latihannya sebentar, marhaletnya lama. Biasanya begitu. Sehingga mereka akan semakin mengenal dan semakin dekat. Nah, ketika itu terjadi, mereka akan mencoba untuk merasakan atau mengerti temannya itu. Cocok nggak dia dengan saya? Semakin cocok akan semakin lama bicaranya. Ya. Bahkan mungkin juga tidak cukup sehari, mungkin berhari-hari, sampai 7 hari, bahkan kalau bisa sampai 8 hari, ya, lewat dari Tuhan. Karena serasa dunia ini milik kita berdua, gitu kalau sudah cocok. Nah, kalau kita cocok dengan Tuhan, tidak akan terasa waktu kita bergaul. Apalagi ketika kita diajak oleh Tuhan untuk terus bekerja, bahkan melayani di tengah-tengah gereja kita. Tadi lagu anak Nahilo, ya. Tapi kalimat terakhirnya itu memang agak sedikit berat saya rasa. Asi maroham dia anak Nahilo, gitu ya. Sebenarnya di awalnya itu kalau lagunya itu sebenarnya dia sudah merasakan pertolongan Tuhan. Ada khotbah tapi dia tidak lakukan, gitu ya. Nah, mungkin kita juga nanti setelah pulang gereja ada khotbah yang nggak dilakukan. Tapi kalimat terakhirnya, kasihani kami Tuhan, kami menyadari kami berdosa, kami mau berubah. Dan lewat perubahan itulah kami meyakini bahwa darah Kristus yang telah tercurah untuk Golgota, itulah persembahan yang paling kudus. Karena Yesus tidak berdosa. Ya, kalaupun kita memberikan persembahan kita, pertanyaannya, seberapakah engkau memberikan kepada Tuhan? Layakkah kita memberi kepada Tuhan? Padahal dia sumber dari segala-galanya. Jadi kemungkinan kita berpikir tidak layak Tuhan. Bagaimana aku memberi kepada Tuhan sementara semuanya ini bersumber dari Tuhan? Makanya kadang-kadang orang berkata, inilah persembahan kami sedikit sekali. Itu suami, ya. Kalau persembahan orang dewasa gimana? Iya, berkat Tuhan mari hitunglah. Jadi harus ada catatannya, catat. Ini udah bayar belum? Ya. Ada yang bulanan, ada yang iuran, ada macam-macam ini nanti di Natal ini, ya. Nah, itu berkat Tuhan harus dihitung sebagai bukti bahwa kita itu sudah cukup banyak merasakan kebaikan Tuhan ini. Kalau ini saya hubungkan dulu, kalau nanti kita Natal, ya, biasanya Natal kalau di dalam
sekolah minggu tanggal 9. Nah, kalau di kampung-kampung November sudah Natal, ya. Pokoknya mereka lebih cepat Natalnya dari kita. Kenapa? Karena mereka merasa ini sesuatu yang penting. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau Natal itu banyak orang datang gereja, tapi sudah di akhir Natal atau tanggal 31 dan tanggal 1 itu semakin sedikit orang datang. Alasannya kenapa? Sudah pulang kampung. Pertanyaannya, ketika anak sekolah minggu diajak liburan sama orang tuanya, lalu ketika sudah tanggal 31 atau tanggal 1, nah kita gereja, ini kan kita sedang cuti liburan, iya, tapi gereja nggak boleh cuti mah, gitu lah ya anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu kan bilang kami harus ikut gereja, ya udah nanti kita cari gereja. Tapi mah, kalaupun mama tidak ikut, persembahan harus tetap ikut. Karena itu kan menjadi kita ke Tuhan. Kalau mama bilang, kalau cuti liburan nggak usah persembahan, cuti lagi persembahan. Nah ini yang membuat merosot penerimaan kita. Karena jemaat liburan persembahannya pun liburan, tidak diberikan kepada Tuhan. Nah mari kita belajar untuk bertanggung jawab. Bukan sesuatu saja, bukan ketika kita sehat kita datang pada Tuhan, atau ketika kita sakit kita datang pada Tuhan, tapi Tuhan ingin selalu memberkati kita dalam segala keadaan. Ya ini contoh. Kenapa kita kalau pergumulan parahado ya, kalau mungkin dibuat CCTV, kenapa kalau kita kebetulan yang pakai amplop? Tadi kami melayani bergereja di HKBP Bintara, gitu ya. Nah di situ nggak pakai amplop. Jadi saya bilang kalau uang 2.000, 5.000, mungkin juga 10.000. Kenapa selalu harus dilembut? Sementara kalau uang 50, 100 seperti itu. Ini loh, persembahan kami sedikit sekali, tapi 100.000. Kenapa kalau 100.000 agak dikembangkan gitu? Supaya kalian tahu ini 100.000 ya. Tapi kalau 2.000 jangan ada yang tahu. Tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Gitu. Saya bilang mungkin itu cermin dari hati yang hancur, jiwa yang remuk. Tidak kau pandang ingat ya Tuhan 2.000. Ini. Tapi janganlah kita remukkan begitu. Karena bendahara sulit melurus-luruskan, bank tidak mau terima. Istrikan. Itu yang mau kita katakan persembahan yang terbaik. Jangan dihancurkan. Karena apa? Sekalipun dia dengan nilai yang sebegitu, bukan itu yang dilihat Tuhan, hati kita. Bukan angkanya. Seberapapun persembahan kita, dengan hati yang jujur, tulus, ikhlas, itulah ibadah yang sejati, persembahan yang itu. Jadi mari kita memberi dengan ucapan syukur, bukan memberi dengan sungguh-sungguh. Ya, kamu pendeta, pernah kamu pendeta nggak memberi persembahan? Pernah. Waktu SMP, SMA, ya kan? Ada ibadah tiba-tiba persembahan kita nggak ada. Tapi bukan berarti kita tidak rindu memberi. Mungkin pada waktu persembahan kita tidak punya, kita datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya, mungkin akan lebih dari itu saya berikan. Nah sekarang apakah janji kita lakukan? Lalu Tuhan memberkati kita. Ternyata bukan di gereja kita pergi kemana? Ke mall untuk menghabiskan berkat. Jadi kembali kita harus bertanggung jawab dengan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Itulah yang mau diajarkan oleh nats firman Tuhan ini kepada kita. Next, persoalan tentang memberi kepada Tuhan itu berhubungan langsung dengan jati diri kita. Apa ukuran dan standar persembahan kita? Kita lihat di sini persembahan Kain dan Habel. Ya, Kain memberikan apa persembahannya? Apa? Ternak. Habel terbaik. Iya. Kain memberi buah-buahan, Habel memberi ternak. Dan akibat kecemburuan dalam persembahannya, lalu terjadi pembunuhan. Inilah pembunuhan pertama setelah mereka menyembah Tuhan. Ternyata memberi persembahan itu pun banyak tantangan. Tapi ingat, buah suluk
isi hati kita, itu yang paling Tuhan akan dengar. Bedanya antara Kain dan Habil, sekalipun Habil sudah mati, darahnya bisa berseri-seri kepada Tuhan. Itulah darah orang yang percaya. Nah pertanyaannya, Tuhan untuk hidup kita atau hidup kita untuk Tuhan? Mana yang lebih? Kalau di sini mana yang lebih? Tuhan untuk hidup kita atau hidup kita untuk Tuhan? Ya. Karena Tuhan telah memberikan dirinya kepada kita. Nah sekarang, mari kita berikan diri kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan untuk kita, kalian berangkat dari tempat kos atau dari rumah, perintahnya adalah Tuhan jagai rumah kami. Ya, Tuhan di lemari ada uang dan emas. Tuhan doki belum makan. Tuhan tolong. Jadi Tuhan menjadi pesuruh kita. Tapi kalau kita yang telah menyadari Tuhan yang menyelamatkan kita, hidup kita akan kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, sehubungan dengan next selanjutnya sedikit lagi, anak sekolah minggu pesan ayah memberi persembahan. Ini biasa waktu kami masih kecil. Kalau kita di gereja kita sangat senang karena apa? Jajan. Dan sebelum gereja tukar uang. Ada yang lucu lagi. Ketika uang kita dikasih entah 10.000, ketika mau dimasukkan kantong persembahan dekat jajan, mencari tukaran di kantong persembahan. Satu guru sekolah minggu ada marah. Ngapain kau? Seperti orang mengambil uang kan? Ambil tukaran itu, ambil tukaran. Itu adalah kisah suka duka seorang anak ketika memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi yang jelas, terkadang suka duka memberi persembahan itu selalu menolong kita untuk bertumbuh menghargai bagaimana Tuhan telah membesarkan hidup kita. Sepanjang hidup kita, give thanks. Ucapan syukur itu hanya terjadi ketika orang menyadari bahwa dia telah diselamatkan. Tidak mungkin kita berani untuk memberikan persembahan yang terbaik jika kita belum menyadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Dan lewat penebusan itulah maka kita boleh berjalan di jalan Tuhan. Ada amin? Yang terakhir ini gak usah tayangkan, hanya sebutkan tidak baik menunggu simpan foto laki-laki dalam dompet karena uangnya gambar laki-laki. Jadi gambar bayangan, gambar yang tidak laki-laki, monyet tidak ada lagi sekarang. Dulu masih ada. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah menuntun kami untuk mengerti bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan. Sekalipun kami harus menyadari semuanya itu perintah Tuhan yang sulit dan berat, namun kalau kami kerjakan jika kami menyadarinya bahwa hidup kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang kudus, bahkan kami dilayakkan untuk memperoleh berkat yang berlimpah. Tuhan berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kebutuhanmu, bahkan melebihinya, berlimpah-limpah. Ajar kami Tuhan untuk taat, sebab ketaatan itulah yang memampukan kami untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kami. Banyak di antara jemaatmu yang ketika kami dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, bergantung penuh mohon pertolongan, namun ketika kami telah menerima berkat dari Tuhan, kami lupa untuk terus taat kepada firman dan janji. Ajarkan kami Bapa, supaya mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, pekerjaan kami, karir kami, bahkan masa depan kami sebagai persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu. Itulah ibadah yang sejati. Oleh karena itu perkenankan kami Tuhan, ketika kami akan merasakan banyak pertolongan Tuhan, kami harus menghitung-hitung berkat Tuhan. Ajar kami untuk berjalan bukan karena melihat, tapi karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya akan kuasa-Mu. Sehingga sekalipun hidup kami dalam berbagai pergumulan, kami tahu semuanya ada dalam kehendak-Mu. Maka Tuhan akan mengubah segala sesuatu itu menjadi pertolongan dan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami Tuhan untuk selalu bersandar akan kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menjanjikan kepada kami pertolongan, kebebasan dari dosa, pengampunan, bahkan kehidupan kekal. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang boleh hadir dalam ibadah sore ini.
biarlah Tuhan berangkatkan kami dengan kuasa-Mu, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat mengambil kami, bahkan melenyapkan kami dari kuasa Tuhan. Terima kasih. Berkati juga gerejamu dalam semua program pelayanan di tengah-tengah gerejamu, bahkan juga Tuhan untuk semua para panitia yang sudah mempersiapkan dirinya untuk boleh menjadi panitia Natal. Baik panitia Natal untuk anak sekolah minggu, panitia Natal untuk Madana Poso, bahkan juga panitia Natal untuk seluruh pelayanan kami di gereja ini, yaitu dari wilayah 2. Berkati hambamu, Mang Situa di Bangkau sebagai ketua umum, bahkan juga untuk ketua dalam pelaksanaan Mang Rose Kota. Demikian juga untuk semua BPH dan juga untuk semua wilayah 2. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersukacita mengerjakan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat boleh ikut bersama-sama menopang, mendukung, bahkan mengikuti semua program-program kegiatan pelayanan ucapan syukur Natal ini menjadi duka yang harum di hadapan. Berkati para hamba-hambamu yang melayani, Sintua Manggawa sebagai liturgis, Sintua Dewi Sikil sebagai warta, bahkan juga Tuhan untuk pemuda-pemudi kami yang menjadi song leader, yang menjadi multimedia, bahkan juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir. Biarlah dengan kerinduan kami Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kuliah kami, di tengah-tengah sekolah kami boleh melihat ada tangan pertolongan Tuhan yang selalu hadir, menyertai kami. Pujilah Engkau Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang sudah sama berjuang untuk terus menjaga kedamaian dan ketentraman. Beri hikmat kebijaksanaan dari para pemimpin negara kami, khususnya juga untuk AKBP. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat, Ketua Eporus, dan juga semua sekretaris jenderal dan departemen, para preses dan tersot, dan juga para ungguan di semua gereja, supaya semuanya bekerja bersehati untuk memperjuangkan yang terbaik sebagai persembahan ucapan syukur kami di tengah-tengah kebutuhan sentralisasi HKBP. Kami bersyukur Bapa di tengah-tengah perkembangan yang kami boleh hadir. Biarlah nama-Mu yang kami terus muliakan ditinggikan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan dan Putra-Mu Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.